Saya jujur aja miris saja. Oh, banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor bawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah-berantah kita nggak peduli, asal bawa duit. Oh, saya harus membawa tenaga ahli. Oh, silakan. Tenaga ahli itu 2-3 kan, bukan ribuan kayak begini. Proses penyelidikan meninggalnya 2 tenaga kerja di PT Gumbuster Nickel Industry masih berjalan. Ada 1 pekerja Indonesia dan 1 pekerja asing Cina yang meninggal dalam kericuhan tersebut. Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, selain saling pukul, keributan itu juga berbuntut pembakaran sejumlah fasilitas kantor perusahaan tambang. Dilaporkan mes karyawan dan 9 unit kendaraan hangus terbakar. Didik menegaskan, kerusuhan di kantor PT GNI berawal dari adanya unjuk rasa serikat buruh. Demo tersebut ricuh hingga terjadi pembakaran. Para pekerja itu demo pada Jumat 13 Januari sekitar pukul 6 pagi di pos 4 dan 5 kantor PT GNI, dengan membawa 8 tuntutan. Pihak PT GNI menyetujui 7 dari 8 tuntutan aksi. Sebanyak 69 pekerja diamankan usai kerusuhan di perusahaan tersebut, kata Kombes Pol Didik Supranoto. Jumhur Hidayat Ketua SPSI mengatakan, kejadian ini jauh sebelumnya memang sudah dapat diduga, karena kebijakan pemerintah tentang pembiaran derasnya tenaga kerja asing, khususnya dari Cina memang sudah sangat keterlaluan. Kawasan industri yang terjadi di berbagai wilayah tanah air, termasuk di Morowali Utara, sudah seperti negara dalam negara, katanya, Senin pagi, 16 Januari 2023. Beberapa aturan termasuk aturan ketenaga kerjaan boleh dibedakan dengan aturan yang berlaku di wilayah Indonesia, atau sengaja diubah demi investor dari Cina itu. Selain itu juga adanya aturan ekspor hasil tambang wajib dijual dengan harga murah ke smelter-smelter yang notabene sekitar 90% milik Cina, tegas Jumhur. Perusahaan asal Cina itu juga diperbolehkan membawa TK kasar yang upahnya berkali-kali lipat dibanding upah lokal. Keuntungan usahanya pun sepenuhnya menjadi milik perusahaan Cina. Kementerian Tenaga Kerja itu aparatur untuk pemeriksaannya itu masih sangat sedikit. Bayangkan sekarang yang sudah established saja itu ada 200.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Belum lagi nanti yang datang ini kan ada yang baru datang, terus ada investasi baru datang dan lain-lain sebagainya itu. Dari 200.000 itu pengawasnya kan tidak lebih dari 1.200 orang. Bayangkan satu pengawas itu nanti dia akan hanya bisa mengawasi lebih dari 900 perusahaan. Sanggup nggak? Untuk 1 bulan saja saya kira itu nggak sanggup mereka untuk mendatangkan. Bagaimana cara pemerintah memonitor orang-orang yang datang ke Indonesia ini? Masuk ke Surabaya, masuk ke Jakarta, masuk ke Batam, masuk ke Bali, kemudian setelah sampai di sana, selama 30 hari mereka boleh stay, tapi setelah 30 hari kan harus kembali. Nah pertanyaannya setelah 30 hari itu, kalau masuk 70.000, kemudian apakah betul nanti pada sebulan berikutnya dia 70.000 yang pulang? Dan kalau misalnya tidak pulang, kemana mereka-mereka ini? Bagaimana cara skema yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja ataupun imigrasi atau pihak-pihak terkait mengawasi itu? Itu pertanyaannya.